Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirun Nisa dengan NPM 1006011119109. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan ujian tengah semester genap dari mata kuliah analisis data eksplorasi. Oh iya, sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri juga bahwa saya berasal dari kelas analisis data eksplorasi kelas D. Baiklah, kita mulai kepada pembahasan yang pertama, yaitu data yang digunakan dalam ujian kali ini. Saya menggunakan dataset X7 Bengkulu atau banyaknya keluarga di Provinsi Bengkulu, yang dimana di dalamnya terdapat 1.532 data. Dilanjutkan dengan pertanyaan pertama, yaitu histogram dari data tersebut menggunakan output dari SPSS, lalu dilanjutkan dengan pemulusan kernel, yang dimana saya menggunakan uniform kernel dengan menggunakan H sebesar 20. Dalam layar tersebut kita dapat melihat terdapat dua kurva. Yang pertama kurva histogram yang membentuk pola yang miring ke kanan, dan dilanjutkan dengan pemulusan kernel yang dimana bentuknya pun hampir serupa dengan bentuk histogram, yaitu membentuk pola yang miring ke kanan. Dengan dilakukan satu kali pemulusan kernel, dapat kita lihat bahwa lebar jendelanya dibuat lebih kecil, serta kurva densitasnya memiliki puncak cenderung lebih runcing. Dilanjutkan dengan diagram dahan daun atau stem and leaf display menggunakan output Minitab ini, kita dapat memperoleh bahwa nilai maksimumnya sebesar 4.335 dan nilai minimumnya 34 dari jumlah seluruh observasi sebesar 1.532, yaitu memperoleh setengah dari banyaknya keluarga, memiliki angka banyaknya keluarga sebesar 249 atau dikatakan sebagai mediannya, dan selisih antara nilai terkecil dengan nilai terbesarnya sebesar 4.301, dan membentuk pola yang bisa kita lihat membentuk pola yang cenderung miring atau menjulur ke kanan. Lalu selanjutnya, apakah terdapat bimodus atau tidak? Kita dapat melihat dari output histogram berikut ini bahwa hanya terdapat satu batang histogram yang menjulang paling tinggi, dan ini dapat mengindikasikan bahwa hanya terdapat satu modus dalam data tersebut atau tidak terdapat bimodus. Lalu selanjutnya adalah box plot, yang dimana kita dapat memperoleh nilai maksimum sebesar 4.335 yang diberi tanda warna ungu, Q3 sebesar 393,50 yang diberi tanda kuning muda, Q2 sebesar 249 yang diberi tanda kuning yang agak lebih tua, sedangkan Q1 158,00 yang diberikan tanda warna hijau, dan menyatakan bahwa nilai minimumnya sebesar 34 dengan dibantu oleh output tabel berikut ini, serta dari pola box plot tersebut kita dapat melihat bahwa sebaran datanya tidak bersifat simetris atau tidak simetrik karena nilai mediannya lebih dekat kepada Q1, dan dapat dinyatakan bahwa ini menjadi indikasi bahwa data tersebut membentuk pola yang miring ke kanan. Dilanjutkan dengan nilai skewness. Nilai skewness yang diperoleh dari output Minitab ini sebesar 4,74, yang dimana menyatakan bahwa ketika nilainya lebih dari 0 ataupun memiliki nilai yang cukup besar atau menjauhi dari 0 merupakan indikasi bahwa pola tersebut membentuk pola yang memiring ke kanan. Serta dalam hal ini pula nilai-nilai meannya berada dalam posisi sebelah kanan modus, yang bisa dinyatakan pula bahwa mean lebih besar daripada modus. Dan pada histogramnya pun kita dapat melihat bahwa pola tersebut cenderung miring ke kanan. Lalu yang selanjutnya merupakan nilai kurtosis, yang dimana berdasarkan output Minitab berikut ini kita dapat memperoleh nilai sebesar 32,55 yang bernilai positif atau lebih dari 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat nilai kurtosisnya lebih dari 3 dikatakan sebagai kurva distribusi yang leptokurtik atau puncaknya yang relatif tinggi, dan dikatakan sebagai data yang tidak berdistribusi normal. Yang selanjutnya, apakah terdapat pencilan atau tidak? Pada box plot berikut ini kita dapat melihat yang diberi tanda warna orange merupakan pencilan-pencilan di data tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut mengandung banyak pencilan.
Lalu yang selanjutnya adalah nilai trimmed mean dengan menggunakan alpha 0,05. Berdasarkan output media type, kita memperoleh hasil sebesar 295,77, yang dimana nilai trimmed mean ini merupakan rata-rata yang terpangkas ujung kanan dan ujung kirinya masing-masing sebesar 5%. Lalu yang selanjutnya adalah nilai Winsor-Rice mean. Dari output RStudio diperoleh nilai sebesar 318,794, yang dimana nilai ini mengindikasikan bahwa 5% data terkecil dan terbesarnya akan diganti dengan nilai Winsor-Rice mean berikut ini. Lalu yang selanjutnya adalah nilai MAD atau Median Absolute Deviation sebesar 105, yang dimana MAD sendiri didefinisikan sebagai penduga kekar paling populer bagi ukuran penyebaran. Dilanjutkan dengan jenis mean difference yang diperoleh dari output RStudio sebesar 300,2329, yang dimana ini menyatakan bahwa nilai jenis mean merupakan rata-rata selisih antara amatan satu dengan amatan yang lainnya, dan hasilnya dikarenakan yang relatif besar ini dapat mengindikasikan bahwa antar amatan satu dengan amatan yang lain memiliki gugus data yang bersifat heterogen. Lalu selanjutnya terdapat Kiki plot normal dengan mu ditaksir oleh X bar sedangkan sigma ditaksir oleh S. Pada kurva sebelah kiri merupakan kurva di trended normal Kiki plot of banyaknya keluarga, merupakan kurva yang menggunakan taksiran seperti pada soal. Sedangkan kurva yang sebelah kanan merupakan kurva dari data aslinya normal Kiki plot of banyaknya keluarga, yang dimana keduanya membentuk data yang relatif sama, yaitu data yang tidak berdistribusi normal dikarenakan data tersebar menjauhi garis kenormalan. Untuk selanjutnya merupakan pengujian kenormalan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai p-value atau signifikansinya sebesar 0,000 yang menyatakan tolak 0 dan dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan taraf arti 5%, data banyaknya keluarga di Provinsi Bengkulu tidak berdistribusi normal. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kehilafan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.